pemirsa, apa kabar kembali? Dunia Kita Produksi VOA menemani Anda minggu ini. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono, dan kali ini kami membawakannya spesial untuk Anda dari Air Force Memorial di Arlington, Virginia. Betul. Dan di sebelah kiri kita sebetulnya itu adalah gedung Pentagon. Itu adalah gedung yang menaungi berbagai Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Betul sekali, dan itu juga menjadi salah satu lokasi yang dihantam oleh pesawat pada tanggal 11 September tahun 2001 yang kita kenal dengan istilah tragedi 11 September atau 9/11. Dunia Kita kali ini akan membawakan berbagai liputan tentang serba-serbi 9/11, 20 years after, atau 20 tahun peringatan peristiwa 11 September ini. Betul. Apa saja yang terjadi di Amerika Serikat dan juga implikasinya, dampaknya terhadap dunia internasional. Betul, dan kalau misalnya kita ingat sebetulnya kejadian 9/11 itu sendiri atau tragedi 11 September nggak cuma terjadi di Pentagon di Washington DC, tapi juga di New York ya. Dan itu mungkin justru lebih terkenal ya ketika menara kembar WTC, World Trade Center, itu ditabrak oleh dua pesawat sampai akhirnya runtuh. Hancur sama sekali. Betul. Dan juga serangan 11 September terjadi di kota Shanksville, negara bagian Pennsylvania. Tapi kali ini kita akan fokus untuk menceritakan kisah-kisah 9/11 pengaruhnya terhadap orang-orang yang ada di Amerika Serikat ini. Nah, kita akan melihat bagaimana pengalaman diaspora Indonesia yang pada saat itu ada di kota New York, hidup di kota New York pada saat peristiwa 11 September 2001 terjadi. Betul, dan satu lagi kita juga punya laporan tentang apa nih kira-kira omongan atau pendapat dari anak-anak generasi Z. Apa nih menurut mereka? Untuk mereka. 20 tahun lalu, 11 September 2001, sebuah tragedi duka melanda kota terbesar di Amerika Utara, New York. Pagi hari, sekitar pukul 8.40 waktu setempat, kelompok teroris Al-Qaeda melakukan serangan lewat pembajakan pesawat udara komersial American Airlines. Dalam sekejap, serangan yang menusuk pusat ekonomi kota ini menewaskan lebih dari 2.990 orang. 20 tahun kemudian, warga New York masih merasakan trauma dan luka mendalam. Para keluarga korban, warga setempat, dan turis asing berdoa dan memberikan penghormatan di lokasi tempat peristiwa, yang saat ini menjadi museum khusus 9/11. Trauma ini juga dialami oleh diaspora Indonesia yang saat peristiwa ini terjadi berada di area World Trade Center. Kami waktu itu kerja di Citigroup, itu office-nya kira-kira ya 5-6 blok dari World Trade Center. Terus kami dari grup kami, itu ada 18 orang, kita kumpul di suatu tempat di pojok. Nah, waktu kita kumpul itu, kita lihat ke atas itu ada plane satu lagi besar sekali. Dan itu plane terbangnya sangat rendah. Kita mungkin ada berapa ribu orang yang sudah keluar dari building itu, kita melihat semua. Peristiwa ini juga dialami oleh Kusuma Wijaya, warga Indonesia yang saat ini memiliki restoran sushi di kawasan Greenwich, New York. Kusuma menceritakan pengalamannya terjebak di dalam kereta bawah tanah. Bingung kenapa pintu keretanya itu harus buka. Semua penumpang di situ tuh tidak tahu terjadi apa-apa sebenarnya. Karena kita bawah tanah, kita nggak tahu apa-apa. Akhirnya semua ada yang dari atas, ada yang bilang the tallest building was hit, gitu. Jadi semua orang tuh panik. The tallest building was hit, the World Trade Center. Saat ini para korban yang mengalami dampak kesehatan dan psikologis dari peristiwa 9/11 mendapatkan bantuan dari pemerintah kota New York. Naratama Yogi Leksono dan Ian Umar, VOA Indonesia. Pada 11 September 2001, Noah Rodriguez baru berumur 2 tahun, tapi tragedi ini selalu membekas di benaknya. And that was important because there's a level of humility to that. And I don't think that's going to be forgotten as much. Generasi Noah mengawali masa dewasa mereka dengan berbagai kemelut. Mulai dari situasi politik 4 tahun terakhir hingga pandemi COVID-19. 9/11 was just another thing on a whole dumpster fire of things that have happened over our lifetimes. Serangan ke World Trade Center mengubah kota New York selamanya.
Tapi bagi mereka yang lahir sekitar September 2001 atau sesudahnya, ada semacam perasaan campur aduk menjelang peringatan 20 tahun tragedi tersebut. I think most kids, like, they understand conceptually what happened and they can understand that it was a tragedy, but it's not the same thing as living through it. Bagi remaja 16 tahun ini, 11 September hanyalah sebuah kisah yang dituturkan ayahnya yang bekerja dekat World Trade Center. Kesenjangan ini jamak terjadi. I just think that many of them don't know. It's not that they know, but they don't care. This building in particular. Menurut Joanne Mastropoulo, peristiwa 11 September dan akibatnya bisa menjadi nyata bagi generasi muda saat mendengar kisah para penyintasnya. I mean, when I tell them what I saw, what I experienced, what I smelled. Besar di New York di tengah anak-anak yang kehilangan orang tuanya, 11 September melatar belakangi hidup Silvana. If my mom did go, I wouldn't be here. Ia menuangkannya dalam proyek akhir di kelas sejarah. Ia menggalang dana untuk amal terkait 11 September. I feel like it should never be forgotten, and the new generations that are coming in should learn about it as it is a part of our history. 20 tahun setelah peristiwa 11 September, generasi muda dan berikutnya akan mendefinisikan sendiri maknanya bagi mereka. America is burning in a lot of different ways. Like, I don't know why people have been so focused on this in the grand scheme of things. Dari kota New York, VOA. Nah, setelah yang satu ini, kita masih punya cerita-cerita lainnya dalam memperingati 20 tahun tragedi 11 September. Ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita yang kami bawakan dari Air Force Memorial di Arlington, Virginia. Ini monumen peringatan untuk para pahlawan dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Ya. Dan kali ini kita juga mau membawakan lagi cerita-cerita dalam peringatan 20 tahun tragedi 11 September. Betul. Salah satunya tentang sosok seorang pemadam kebakaran yang pada tragedi tersebut ikut berupaya untuk mengevakuasi korban-korban yang tertimbun. Di Ground Zero di New York. Betul, ketika serangan terorisme menghantam gedung WTC ya, Ne? Betul. Tapi sosoknya sudah tiada, sudah meninggal dunia 2 tahun lalu. Dan ini adalah kesaksian dari keluarganya sendiri tentang kepahlawanan dia. Ya, dan peristiwa 11 September ini merupakan sebuah point of no return atau sebuah kejadian yang mengubah hidup banyak orang. Kita akan melihat bagaimana peristiwa ini mengubah hidup seorang train operator atau petugas operator kereta bawah tanah ya, atau subway di kota New York yang saat itu bertugas ketika keretanya masuk di bawah gedung World Trade Center pada saat gedung itu diserang. Foto oleh fotografer yang tidak diketahui identitasnya ini viral di media Amerika Serikat dan internasional. Kopinya tersimpan di Museum Nasional peringatan 11 September. This is our father here kneeling down. He was working down at the pile for months. Pasca 11 September, Thomas Alioto dan regu pemadam kebakaran kota New York bekerja keras di reruntuhan Ground Zero, mencari jenazah, menghirup zat beracun selama berbulan-bulan. My husband had glass and pieces of black smoke and things in his lungs. Saat itu, dokter mengatakan umurnya tinggal 10 tahun. Namun, Thomas bertahan hingga 18 tahun. Ingatan ketiga putrinya tentang hari yang mengerikan itu samar. Amanda masih berusia 10 tahun. Sementara Ashley dan Alisa 6 dan 4 tahun. Hari itu mereka dijemput dari sekolah lebih awal. Lalu berkumpul dengan para tetangga sesama keluarga pemadam kebakaran. All the moms were crying and watching it on TV. So once I started seeing the TV and the fire department, I had a feeling, Daddy was there. Thomas yang baru pulang setelah shift malam pagi itu bergegas ke lokasi setelah pesawat pertama menabrak salah satu menara kembar. Ia hampir kehilangan nyawanya saat menara kedua runtuh dan tertimbun puing-puing selama beberapa jam. Setelah selamat, tanpa mengenal waktu, ia berusaha menyelamatkan siapapun dari balik reruntuhan. We lived a little bit different than other children around us. They didn't really understand, our dad came home. That was like your dad came home, that was it. But our dad didn't really come home as who he was. He was a completely different person after that.
Tahun 2006, Thomas pensiun karena alasan kesehatan. Di penghujung 2019, saat Alisa dan teman-temannya mengunjungi monumen dan museum tragedi 11 September, sang ayah mengiriminya pesan. He had sent me a picture, that exact picture. He said, "Can we spend some time together tonight?" I said yes. And that was December 17th, 2019 at 2 p.m. That was the last time I spoke to him because later that night we lost this battle. Segala hal di rumah itu mengingatkan Angela dan putri-putrinya akan Thomas. I can still smell the smoke. Dari New York, tim VOA. My name is Joseph Irizarry. I was a train operator on the R line on September 11th, 2001. Joe ingat jelas kejadian pagi itu. Jam 8.45, keretanya baru tiba di stasiun subway Cortlandt Street saat merasakan ledakan mengguncang kereta. I didn't know what it was. I didn't know if I got rear-ended by another train or if, a bomb went off. I told my conductor to reopen the doors when we were abreast of the station, and I went towards the back of the train, and there was two ladies running down the stairs, and they informed me that plane had just hit the first tower. I told everybody just to stay on the train, so they got back onto the train. Orang-orang berlari ke stasiun. Di tengah kepulan debu dan puing-puing mulai berjatuhan di area peron. Cortlandt Street was right across the street from the tower. 100 yards, maybe not even. Menurut peraturan bagi operator kereta, begitu tiba di stasiun, kereta hanya boleh berhenti 10-15 detik untuk menunggu penumpang turun dan naik, lalu lanjut. Tapi Joe tak menghiraukannya saat itu. And once everybody came down the stairs safely and we didn't see any more people coming down the stairs, I told my conductor to close down and we proceeded. The time is 8:40. Stasiun Cortlandt Street runtuh dan harus renovasi total. Joe meninggalkan stasiun itu tepat pada waktunya. This is tough. When I got to Continental Avenue, I went into the crew room and saw it on TV. That's when I panicked, I think, knowing that I was underneath. If I remember correctly, it was probably a few hundred people on the train. The Transit Authority, they got in touch with me with the lady that contacted the news. She was sitting right behind my cab. Actually, it took me a few days because of the shock of everything. And then when I started getting my composure back, because I did lose a lot of friends, then I decided I must call and do something to say thank you to somebody that could be, slip through the cracks. 2 dekade berlalu, tapi bagi Joe, semua masih terasa amat nyata dan menyakitkan. Operating a train, I would break down and cry. I have post-traumatic stress, anxiety, depression, asthma, rhinitis. I always think about everybody that died at that point and why am I still here? Dari New York, tim VOA. Nah, setelah yang satu ini, kita masih punya cerita-cerita lainnya. Kita agak geser sedikit topiknya nih, dan kita juga akan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Masih di Dunia Kita dan di segmen terakhir ini waktunya untuk menjawab pertanyaan pemirsa. Kali ini dari siapa, Rifan? Dari Daniar Briawan. Jauh mana kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam penanganan COVID-19 di sana? Penanganan COVID-19 di Amerika Serikat. Ini kalau agak berbeda sebetulnya ya dari Indonesia ya, atau dari negara-negara lain. Betul sekali. Dan Amerika Serikat ini mungkin karena punya banyak resources untuk vaksin, produsennya banyak yang dari sini. Untuk tes COVID-19 juga fasilitasnya melimpah banyak gitu kan ya. Banyak yang gratis. Betul sekali. Dan makanya Amerika Serikat ini punya penanganan COVID-19 salah satu yang terbaik dan terbagus di dunia lah istilahnya ya. Walaupun memang sampai saat ini nggak semua masyarakat Amerika Serikat memanfaatkan akses-akses yang bagus ini dengan
baik sih, karena ada juga orang-orang yang memilih untuk tidak divaksinasi. Betul. Dan sampai sekarang pemerintahnya juga baik dari pemerintah federal maupun negara bagian masih terus mendorong, ayo vaksin dong gitu kan, karena kita udah punya nih vaksinnya, Anda tinggal datang, bahkan ada juga yang dijemput. Tapi ngomong-ngomong, yang membedakan di Amerika Serikat dengan di banyak negara lainnya, termasuk juga mungkin di Indonesia, adalah tidak adanya mandat dari pemerintah pusat atau pemerintah nasional terhadap pelaksanaan misalnya vaksinasi atau anjuran untuk penggunaan masker, untuk PPKM dan lain sebagainya. Semuanya bergantung dari kebijakan negara bagian masing-masing. Dan bahkan kalau misalnya sekarang nih kita lihat ada sejumlah negara bagian yang justru para pemimpinnya gitu ya secara politik menyatakan bahwa nggak boleh ada misalnya mandat untuk pemakaian masker di sekolah-sekolah atau kampus. Mereka kan sekarang balik lagi nih ke sekolah dan kampus ya, in person atau secara tatap muka. Hal ini justru mengakibatkan ya itu tadi, ketika di negara bagian yang mungkin tingkat vaksinasinya rendah gitu kan ya, entah karena masyarakatnya yang tidak mau atau kebijakannya yang tidak mendukung hal itu, akhirnya itu berimplikasi langsung pada tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit nih, yang meningkat apalagi dengan adanya varian Delta sekarang ini. Nah, ini juga terus berimplikasi juga nih, ketika sekarang misalnya ada beberapa Pemkot atau pemerintah daerah gitu kan, yang misalnya hanya memperbolehkan orang-orang yang sudah divaksinasi untuk bisa masuk ke fasilitas-fasilitas publik tertentu gitu kan. Acara, event gitu ya. Harus ngasih lihat sertifikat vaksin gitu kan. Betul, kartu vaksinasi. Betul. Nah, ini dianggap oh ini kan melanggar HAM, seharusnya pemerintah tidak ikut campur gitu ya. Dengan itu kan hak kita mau divaksinasi atau enggak gitu ya. Tapi ada juga yang justru merasa jadi lebih aman. Betul, ini kan demi keselamatan bersama. Nah, kita lihat liputannya pemirsa. Setelah setahun lebih absen, berbagai festival menandai akhir musim panas di Amerika Serikat, termasuk festival Made in America di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. And then I'm cooped up in the house, I'm having concert withdrawal, and I'm ready to get out here and see what's popping. I miss it. Tapi sebagai bagian protokol kesehatan baru, pengunjung diwajibkan menunjukkan kartu vaksinasi mereka atau hasil tes negatif COVID. I'm sure people have a problem with it. Some people definitely think that's like a violation of privacy or something like that. But for me, I'm like it. I don't really care. I feel like we've been pretty safe. We found little corners and things where we're like in the crowd but away from the crowd, so it's pretty good. Bukti vaksinasi bila ingin ke acara keramaian atau kegiatan di dalam ruangan seperti santap di restoran kini telah menjadi kelaziman di penjuru Amerika, tapi masih memunculkan pro dan kontra. I just won't go to the restaurant. If that's the rules, then we'll just not go to them. I absolutely like the idea. Not everybody's vaccinated in our group, so it's very difficult finding seating arrangements that could accommodate all 28 of us. Yang menolak menunjukkan akhirnya ditolak masuk. Every day it's been in the hundreds that we, over 100 that we've turned away. Pihak yang menolak menganggapnya sebagai pelanggaran privasi atau bahkan diskriminasi. Sementara bagi yang mendukung ini hanya pengorbanan kecil untuk menjaga keselamatan bersama. Itulah yang dirasakan pengunjung ke restoran Lime Tree milik diaspora Indonesia di San Francisco, negara bagian California. Whatever we all can do to eliminate the spread, I think it's good for businesses. It's actually good. I really like that they mandate this vaccine, so at least when I go to eat at the restaurant, it's indoor, I feel safe. Kewajiban menunjukkan bukti vaksinasi diberlakukan sejak Agustus. I think it's a little bit challenging because not all the customer is willing to pull out their ID and also their vaccine card. And even some of them, they avoid to come to the restaurant because of they don't believe in vaccination. Tapi dengan kewajiban ini, Ning mengaku lebih nyaman. Saya merasa jauh lebih aman dibanding waktu masih pertama-tama masa pandemi, which is Maret tahun kemarin. Itu suasananya beda sekali. Dari Washington DC dan San Francisco, Nova Purwadi, Andri Tambunan, dan tim VOA. Nah, 30 menit sudah kami menemani Anda dalam dunia kita. Sekarang waktunya untuk pamit dulu. Tapi kalau misalnya Anda mau lihat lagi dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau juga nonton di channel YouTube kami VOA Indonesia. Dan kalau Anda ingin langsung mampir chatting dengan adminnya VOA Indonesia di sosial media, boleh langsung follow dulu dong Facebook, Twitter, dan Instagram kami dengan kata kunci VOA Indonesia. Dan kalau punya pertanyaan, kalau misalnya punya pertanyaan langsung
langsung bisa DM ke VOA Indonesia atau DM ke kami berdua dengan tag yang ada di bawah ini dan juga bentuknya video ya. Betul. Kalau misalnya videonya kami tayangkan, kami jawab, Anda akan mendapatkan kenang-kenangan dari VOA. Pastinya. Yaudah kalau gitu kita pamitan dulu. Terima kasih sudah menyaksikan episode spesial peringatan 20 tahun tragedi 11 September dari Air Force Memorial di Arlington, Virginia. Saya Rifan Dwi Astono dan Aryatno Budianto. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.